Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mustafa akan membuat video tentang KNU-an dengan NIM 251060210067. 1. Jelaskan mengapa penting mempelajari Nahdlatul Ulama. Mempelajari Nahdlatul Ulama itu bukan cuma soal belajar tentang sebuah organisasi kemasyarakatan, melainkan belajar memahami denyut nadi bangsa Indonesia. NU itu bukan hanya sekedar kelompok bapak-bapak berkopiah atau ibu-ibu pengajian, melainkan sebuah gerakan raksasa yang sejarah dan pengaruhnya sudah menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang kita sadari maupun tidak. Coba kita bayangkan, NU didirikan pada tahun 1926 oleh para ulama, diantaranya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, jauh sebelum bangsa kita merdeka. Sejak awal berdiri, NU tidak hanya mengurus soal ibadah ritual saja, tetapi juga ikut memperjuangkan kemerdekaan. Salah satu momen paling bersejarah adalah ketika NU mengeluarkan resolusi jihadnya pada bulan Oktober 1945. Resolusi inilah yang membakar semangat para santri dan rakyat biasa untuk bertempur di Surabaya pada 10 November tahun 45 tersebut. Selain faktor sejarah, alasan utama kenapa kita perlu paham NU adalah keberadaannya sebagai benteng tradisi dan keberagaman di tanah Nusantara ini. NU mengusung paham Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja yang sangat khas dengan prinsip-prinsip tawasun yang bersikap moderat atau tengah-tengah, tawazun seimbang, iktidal berbuat adil, dan tasamuh toleran. Di tengah dunia yang makin mudah terpecah belah oleh paham-paham radikal atau ekstrim, ajaran NU hadir membawa ketenangan. NU mengajarkan bagaimana caranya menjadi seorang muslim yang taat tanpa harus membenci orang lain. 2. Jelaskan beberapa kecenderungan sikap keberagaman Islam di Timur Tengah pada awal abad ke-20. Kalau kita memutar waktu ke abad ke-20, di kawasan Timur Tengah, situasi keberagaman umat Islam saat itu sedang berada di persimpangan jalan. Masa itu adalah masa pengaruh gejolak, adalah masa penuh gejolak. Kekhalifahan Utsmaniyah yang sudah bertahan berabad-abad mulai melemah dan akhirnya runtuh. Sementara bangsa-bangsa barat seperti Inggris, Perancis datang menjajah serta membawa pengaruh modernisasi. Di situasi yang membingungkan dan penuh ketidakpastian itu, orang-orang Timur Tengah meresponnya dengan cara yang berbeda-beda. Secara umum ada 3 kecenderungan besar atau pola sikap keberagaman yang muncul pada masa itu. 1. Kelompok tradisionalis. Kelompok pertama yang
Satu, kelompok tradisionalis atau sufistik. Pertama ada kelompok tradisionalis. Satu, kelompok tradisionalis. Ini adalah kelompok mayoritas masyarakat awam dan para ulama lama. Pada saat itu, prinsip utama mereka sangat memegang teguh tradisi keberagamaan yang sudah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad. Bagi mereka, cara terbaik menjaga Islam adalah dengan mengikuti madhab-madhab fikih yang sudah ada seperti Hanafi, Syafi'i, Maliki, atau Hambali, serta menjalankan ajaran tarekat tasawuf. Kedua adalah kelompok modernis atau pembaharu. Kelompok ini disebut kelompok pembaharu. Gerakan ini dimotori oleh beberapa tokoh besar seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Diagnosis masalah. Mereka melihat bahwa penyebab utama kemunduran umat Islam di Timur Tengah adalah sikap tertutup, stagnasi berpikir, dan kebiasaan ikut-ikut tanpa memahami alasannya. Solusi yang ditawarkan mereka menyeluruh agar pintu ijtihad pemikiran mandiri untuk menemukan hukum Islam dibuka kembali. Menurut mereka, sains, teknologi, dan sistem pendidikan modern dari Barat tidaklah haram dan justru harus dipelajari. Ketiga, kelompok Salafi Wahabi. Ketiga, kelompok Salafi atau Wahabi. Ada kecenderungan kelompok Salafi Wahabi atau Puritan. Kelompok ini mendapatkan momentum yang sangat besar pada awal abad ke-20, terutama seiring dengan berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Fokus gerakan mereka memiliki fokus utama untuk membersihkan ajaran Islam dari hal-hal yang mereka anggap sebagai tahayul, bid'ah, atau penyimpangan yang berkembang di masyarakat, seperti tradisi ziarah yang berlebihan atau praktik-praktik tasawuf tertentu. Pendekatan mereka menyuruh gerakan kembali murni kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi awal Islam atau salafus sholih. Kelompok ini bersikap sangat tegas dan cenderung kaku terhadap tradisi-tradisi lokal yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. 3. Jelaskan peristiwa penting di Arab Saudi awal abad ke-20 yang menjadi salah satu faktor lahirnya NU. Kalau kita bicara tentang peristiwa penting di Arab Saudi pada awal abad ke-20 yang memicu lahirnya Nahdlatul Ulama, peristiwa itu tidak lain adalah penguasaan wilayah Hijaz, Mekah, dan Madinah. Kelompok Wahabi yang dipimpin oleh Raja Abdul Aziz Ibn Saud sekitar tahun 1924 sampai 1925. Peristiwa politik dan keagamaan di Tanah Suci ini bergulir menjadi gelombang kejutan yang dampaknya terasa sangat kuat sampai ke para ulama pesantren di Nusantara. Latar belakang gejolak di Hijaz sebelum tahun 1924, wilayah Hijaz berada di bawah kekuasaan Khalifah Utsmaniyah yang relatif sangat toleran terhadap keberagaman dan paham madhab dalam Islam. Di Mekah dan Madinah saat itu, umat Islam dari berbagai belahan dunia, termasuk para ulama dari Indonesia, bebas belajar dan beribadah menggunakan ajaran 4 madhab, yaitu diantaranya madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali.
serta menjalankan tradisi-tradisi keagamaan atau tasawuf. Namun situasi berubah total ketika gerakan dinasti Saud. 4. Jelaskan apa yang disebut Komite Hijaz. Komite Hijaz adalah sebuah tim kepanitiaan atau delegasi politik yang khusus yang dibentuk oleh para ulama pesantren di Jawa pada tahun 1926. Tujuan utamanya sangat spesifik dan krusial, mengutus perwakilan resmi untuk menemui Raja Arab Saudi yang baru, yaitu Raja Abdul Aziz Ibnu Saud, demi memperjuangkan keberlangsungan tradisi keislaman di Makkah dan Madinah. Untuk memahami pentingnya Komite Hijaz secara utuh, kita perlu melihat gambaran besarnya melalui beberapa poin penting. Di antaranya yaitu latar belakang terbentuknya pada pertengahan tahun 1920 wilayah Hijaz, Mekah dan Madinah ditaklukkan oleh kelompok Wahabi di bawah pimpinan dinasti Saud. Penguasa baru ini menerapkan aturan keagamaan yang sangat ketat. Perubahan peta politik dan keagamaan di Tanah Suci memicu kegelisahan mendalam di kalangan ulama pesantren. Ancaman kebebasan bermadhab, dan ada kabar bahwa penguasa baru ini melarang praktek ibadah di luar paham Wahabi dan membatasi ruang bagi pengajar di madhab salaf. Ancaman kebebasan bermadhab, ada kabar bahwa penguasa baru melarang latar belakang terbentuknya pada pertengahan tahun 1920-an wilayah Hijaz ditaklukkan oleh kelompok Wahabi di bawah pimpinan dinasti Saud. Penguasa baru ini menerapkan aturan keagamaan yang sangat ketat. Perubahan pada peta politik dan keagamaan di Tanah Suci memicu kegelisahan mendalam di kalangan ulama pesantren. Ancaman kebebasan bermadhab, di bawah pengaruh penguasa baru melarang praktik ibadah di luar paham Wahabi dan membatasi ruang bagi pengajar dari madhab 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Rencana pembongkaran situs bersejarah. Muncul wacana pembongkaran makam-makam para madhab tokoh-tokoh Islam, bahkan makam Nabi Muhammad SAW, untuk mencegah apa yang mereka anggap sebagai perbuatan yang syirik. Komite Hijaz digerakkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Komite Hijaz digerakkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah atas restu dan petunjuk dari Hadro Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dibentuklah kepanitiaan ini. Mereka membawa beberapa misi diplomasi penting yang disampaikan kepada Raja Ibnu Saud, di antara lain jaminan kebebasan bermadhab, memohon agar umat Islam dari berbagai mazhab tetap diberikan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya,
2. Perlindungan situasi bersejarah dan lain sebagainya. Lima, jelaskan hubungan NU dan pesantren. Kalau kita mengibaratkan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah pohon yang rindang dan berbuah lebat, maka pesantren adalah akar dan tanah tempat pohon itu tumbuh. Hubungan antara NU dan pesantren bukan sekedar hubungan formal antara organisasi dan lembaga pendidikan, melainkan hubungan organis yang tidak bisa dipisahkan sama sekali, ibarat dua sisi dari satu koin uang. Bicara NU berarti bicara pesantren, dan bicara pesantren akan selalu terhubung dengan NU. Untuk melihat betapa dekatnya hubungan antara keduanya, mari kita uraikan melalui beberapa aspek penting berikut ini. 1. Pesantren adalah rahim lahirnya NU secara historis. NU lahir dari rahim pesantren sebelum organisasi NU berdiri tahun 26. Jaringan pesantren beserta para kiai dan santrin sudah ada dan mengakar di Nusantara selama beberapa abad. Tokoh-tokoh utama yang mendirikan NU seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan beberapa kiai lainnya. Kedua, kesamaan paham keagamaan dan kitab-kitab kuning. Hubungan paling mendalam antara NU dan pesantren terletak pada transmisi keilmuan dan ajaran keagamaan. Paham Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, baik NU maupun pesantren tradisional memegang teguh ajaran Aswaja, yaitu madhab dalam fikih, seperti Syafi'i, Maliki, dan sebagainya. Tiga, pesantren adalah basis massa dan regenerasi kepemimpinan. Secara struktur dan keberlanjutan NU sangat bergantung pada pesantren. Pusat regenerasi ini dinamakan datangnya para pengurus ulama, kader kepemimpinan, dan semua tingkatan jawabannya adalah hasil dari pesantren, yang lulus dari pesantren yang kembali ke masyarakat. Tiga, pesantren adalah basis massa dan regenerasi kepemimpinan secara struktur dan keberlanjutan. NU sangat bergantung pada pesantren. Pusat regenerasi dari manakah datanya para pengurus ulama dan kader-kader pimpinan NU di semua tingkatan? Jawabannya adalah dari pesantren. Santri yang lulus dari pesantren akan kembali ke masyarakat dan menjadi penggerak struktur NU di daerahnya masing-masing. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.